Zulkarnain. Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Apa yang kita pelajari? Dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi dan politik. Minggu lalu minggu lalu kita belajar tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik dan ekonomi. Kira-kira dari kalian semua ada yang bisa menjelaskan tentang materi dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik dan ekonomi? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Oke, silakan Femi. Ya, saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik dan ekonomi. Di dalam bidang politik kita mengenal tentang divide et impera atau politik adu domba. Sedangkan di dalam bidang ekonomi kita mengenal tentang sistem tanam paksa. Oke, terima kasih Femi sudah menjelaskan kepada kita semua. Tepuk tangan buat Femi. Kita belajar tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang politik dan ekonomi. Nah, hari ini masih ada keterkaitannya. Jadi kita bahas lagi di bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan. Kemudian setelah kita mempelajari tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan, maka tujuan pembelajaran yang dapat kita capai pada hari ini atau kita harapkan pada hari ini adalah yang pertama itu kalian dapat menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial dan budaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalian dapat menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan. Sedangkan yang ketiga adalah kalian dapat menyajikan hasil review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Sampai sini Pak? Nah, ya. Oke, sekarang kalian perhatikan di depan. Ya, kalian lihat gambar di depan ini. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan beberapa gambar apa yang kalian lihat di depan? Oke, silakan dari Mince. Gambar yang saya lihat di depan adalah Presiden Soekarno bersama dengan orang asing sedang berpose setelah jasa lengkap. Oke, terima kasih buat Bu Mince. Kita tepuk tangan buat Bu Mince. Jadi yang dikatakan oleh Bu Mince benar bahwa gambar yang pertama yang kita lihat di sini adalah foto atau gambar di mana Presiden Soekarno bersama orang asing berpose menggunakan setelan jas lengkap. Kita lagi mendalami materi kita tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Kita akan membentuk dalam kelompok diskusi belajar ya. Jadi pembagian kelompoknya secara heterogen kita akan berhitung 1 sampai 4. Pak, perhatian. Membahas ini apa? Ada kata lihat di buku, nanti dijawab semua di buku ya. Dan kemudian tulis, kemudian waktu kalian 30 menit ya. Ini kelompok 3 ya. Kemudian membahas tentang Dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang pendidikan. oke, nanti kalian itu banyak materi ketentuan toh. Nanti kalian lihat dijawab di buku semua. Waktu 30 menit. Ya, sekarang kalian perhatikan ke depan, perhatikan Jipa, kalian punya waktu diskusi sudah selesai. Ingat bahwa kita akan presentasi hasil diskusi dari kalian. Oleh karena itu, yang pertama kali akan dipresentasikan adalah kelompok 1. Waktu dan kesempatan 4. Silakan. Silakan kelompok 1. Perwakilannya. Baikkan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang sosial dan budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Diskusi kita sudah selesai. Sekarang Pak minta kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Oke, silakan Pak. Ya, baik, saya akan memberikan
kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Bidang pendidikan, Bangsa Eropa mendirikan sekolah-sekolah dan sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Bona. Kita mulai kegiatan evaluasi. Pak mau tahu kira-kira setelah kalian mempelajari kita tadi, apakah kalian mampu untuk mengerjakan evaluasi yang akan kalian berikan? Jadi satu orang dapat satu soalnya. Waktu mengerjakan soal evaluasi sudah selesai. Sekarang kalian bisa kumpulkan, dikumpulkannya di mana ada pemerintahannya Pak, silakan. Kita juga mengenal tentang agama Kristen Protestan dan agama Katolik ketika bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia. Sedangkan dalam bidang pendidikan, ketika bangsa Eropa datang, mereka mendirikan sekolah-sekolah di mana walaupun sekolah tersebut hanya bisa dimasuki oleh orang-orang pribumi yang berasal dari kaum bangsawan. Berarti beruntung buat kalian karena kalian pada hari ini sudah dapat menikmati pendidikan tidak lagi dibedakan melalui kalian kaum bangsawan atau kaum biasa, tapi semua kalian yang termasuk orang Indonesia atau warga negara Indonesia berhak untuk mengenyam pendidikan. Ingat itu baik-baik, Pak. Artinya kalian harus bersyukur ya, karena sudah dapat mengenyam pendidikan hari ini secara gratis. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Oleh karena itu materi hari ini ingat baik-baik, jangan dilupakan. Pulang ke rumah ingat dan pelajari kembali, sehingga materi ini nanti ketika minggu depan kita bertemu Pak menanyakan kepada kalian lagi. Sampai jadi paham? Oke. Untuk menandai kegiatan kita pada hari ini atau mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Pak akan minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Kira-kira ada yang mau memimpin kita dalam doa, silakan. Ya, silakan. Sebelum kita berdoa, Pak lupa bahwa minggu depan itu kita akan belajar tentang latar belakang Sumpah Pemuda ya. Jadi kita akan belajar tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Itu adalah materi minggu depan yang akan kita pelajari. Silakan yang tadi sudah bertugas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, maka marilah kita satu dalam doa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa